Uhayyikum bi tahiyyatil Islam, tahiyyatan mubarakatan min indillah, tahiyyatul ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu aqwalana. Baik, ifafillah rahmatullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya Brilian Ahmad Firdaus, peserta dari Sekolah Pemikiran Islam angkatan pertama chapter Yogyakarta, insya Allah akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya yang berjudul relevansi implementasi aspek intelektualitas, tasawuf, serta jihad dalam membangun peradaban. Mari kita simak. Baik, ini merupakan outline dari karya tulis saya. Yang pertama kita akan membahas mengenai prolog, kemudian masuk ke dalam konsep dari ketiga aspek intelektualitas, tasawuf, serta jihad. Kemudian kita akan membahas mengenai takrif peradaban, kaidah-kaidah peradaban, serta pola perubahan. Kemudian yang terakhir akan diakhiri dengan epilog. Baik, kita mulai dari prolog. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah mencontohkan kepada kita dan mengatakan kepada kita bahwasanya khairul quruni qarni, sebaik-baiknya umat, sebaik-baiknya kaum adalah generasiku, yaitu generasi para sahabat. Yang kalau kita hubungkan dengan makalah ini, mereka memiliki ketiga aspek di dalamnya, baik aspek intelektualitas maupun aspek tasawuf, sufi, maupun aspek jihad di dalam, dan segala macam sifat tersebut terkumpul dalam diri seorang para sahabat. Dan kita juga menelisik bahwasanya para ulama menyampaikan kita tidak akan pernah kemudian kembali ke dalam suatu masa kejayaan kecuali kita mencontoh generasi para sahabat, generasi yang dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana mereka itu layaknya sebuah lentera di tengah kegelapan yang bersinar menerangi pekatnya malam yang sunyi, laksana singa di siang hari serta rahib di malam hari, terjaga di saat orang lain tertidur dan terdepan dikala perang besar berkecamuk. Nah, itulah merupakan ciri-ciri yang ada para sahabat. Yang kalau kita lihat telisik lebih jauh lagi, di kondisi saat ini, di akhir zaman, kita tidak menemui generasi yang memiliki ketiga sifat tersebut dalam diri pribadinya. Oleh sebab itu, inilah yang kemudian melatar belakangi saya menulis judul materi ini. Baik, kita lanjut ke bahasan mengenai konsep. Di dalam konsep ini saya ingin membahas tiga hal. Yang pertama intelektual, kemudian yang kedua tasawuf, dan yang ketiga jihad. Kalau kita berbicara mengenai intelektual, maka kita tidak bisa lepas dari sejarah. Sebagaimana satu kutipan ya, jangan pernah melupakan sejarah, jas merah. Dan kita kalau menelisik satu kata intelektual sendiri, ya, itu pasti akan sangat lekat dengan pengertian atau pemaknaan intelektual dari Barat. Di mana di Barat sendiri sebetulnya kata intelektual itu sudah dipakai sejak lama. Akan tetapi tipping point-nya atau titik kritisnya adalah ketika ada satu peristiwa di tahun 1898 di mana Albert Dreyfus, salah seorang perwira keturunan Yahudi, dipecat dari dinas ketentaraan Prancis. Dia dicurigai sebagai agen mata-matanya asing. Dan pada saat itu akhirnya masyarakat terpecah menjadi dua. Ada kaum yang kemudian membela Dreyfus, mereka menuduh orang-orang yang membela Dreyfus itu sebagai antisemit dan rasis terhadap Yahudi. Sementara sebaliknya, lawan-lawannya menjuluki para pembelanya Dreyfus ini dengan less intellectuals. Dan pada saat inilah kemudian titik kritis di mana kata intelektual tidak lagi berkonotasi positif, tetapi berkonotasi negatif, di mana intelektual ini akan selalu face to face, berhadapan dengan penguasa. Ini tidak hanya terjadi di Prancis saja, akan tetapi juga meluas, baik di Inggris maupun di Amerika. Dan para intelektual atau kemudian ilmuwan pada saat itu, salah satunya Julian Benda,
menanggapi konteks ini. Dia dalam bukunya La Tración des Clerés kemudian menyatakan bahwa intelektual itu sejatinya bukanlah orang-orang yang kemudian menekuni bidang keahliannya. Dia sebagai seorang saintis, pemikir, atau budayawan. Akan tetapi intelektual merupakan orang-orang yang kemudian berani keluar dari sarangnya untuk menyuarakan kebenaran dan memprotes keadilan, betapapun dia akan menghadapi mahalnya sebuah resiko. Dan seorang intelektual dia akan berpihak kepada nilai-nilai kemanusiaan. Sementara sebaliknya, ketika intelektual sudah mulai bersekutu dengan penguasa, takut di penjara, kemudian tidak mau susah, maka dia tidak lagi disebut sebagai intelektual. Itu yang disebutkan oleh Benda. Tapi kemudian ada intelektual lain yang seorang pakar lain yang mendeskripsikan intelektual, Antonio Gramsci, dia berpendapat bahwasanya justru setiap kelas sosial itu memiliki intelektualnya sendiri yang mereka memperjuangkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang dijunjung atau dianut oleh kelas-kelas tersebut, sehingga sesungguhnya setiap intelektual itu mewakili kelas-kelas tertentu. Akan tetapi kemudian pengertian ini ditentang kembali oleh Mannheim. Mannheim itu berpendapat bahwa justru intelektual itu tidak memiliki kelas. Mereka berjuang atas nilai-nilai kebenaran dan nilai-nilai keadilan yang dianut oleh dirinya pribadi. Dan dia akan melawan orang-orang yang tidak bertentangan dengan nilai kebenaran dan keadilan yang dimiliki, siapapun itu, dari kelas manapun. Sehingga dia lebih memihak kepada nilai yang dipegang. Nah, inilah kemudian sejarah intelektual di Barat, di mana mereka akan selalu vis-a-vis terhadap suatu kekuasaan yang berbeda dari segi nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang dijunjungnya. Akan tetapi kalau kita melihat lebih jauh, itu merupakan pengertian intelektual di Barat. Kalau kita lihat di dalam Islam, sesungguhnya kata intelektual itu tidak dikenal di dalam Islam, kecuali pada masa-masa modern, di mana masyarakat Timur Tengah itu sebetulnya banyak menyebut kata intelektual dengan kalimat yang biasa kita dengar sebagai musakif atau budayawan, atau kemudian mufakir, para pemikir, atau kemudian raushan fikr, kata ulil albab dalam bahasa Farsi. Akan tetapi kemudian kalau kita telisik lebih jauh lagi, di Indonesia sendiri kata intelektual itu dekat dengan kata cendekiawan. Dan kalau kita merujuk kepada dunia Islam secara lebih khusus, istilah intelektual itu sesungguhnya kita punya kata yang padanan katanya kurang lebih secara konsep itu mirip dengan kata intelektual versi Barat. Sesungguhnya kita memiliki terminologi yang kita sebut sebagai nabi, rasul, serta para ulama, di mana para nabi, utusan-utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta para ulama merupakan sosok-sosok intelektual, cendekiawan, dalam arti memiliki orang-orang yang kemudian memiliki akal sehat, jiwa yang besar, ilmu serta hikmah, sehingga mereka merupakan orang-orang yang hidup dengan panduan wahyu, mempunyai visi misi sebagai aktor bahkan pelopor dalam perubahan masyarakat untuk mengeluarkan manusia dari era kegelapan ke era yang terang benderang. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Tapi kemudian kita bisa menelisik lebih jauh lagi. Para ulama versi dunia Islam memiliki sifat-sifat tertentu, sifat-sifat khusus, yaitu di dalamnya mereka memiliki sifat keilmuan yang kuat, di mana ditunjukkan atau dibuktikan dari saksi-saksi para ulama yang memiliki kepahaman akan keilmuan yang sama gitu, atau kita sebut sebagai para ulama. Mereka saling mengkonfirmasi di antara mereka bahwa ulama tersebut merupakan orang-orang yang berpengetahuan. Selain itu, mereka memiliki karakteristik sifat kebaikan, di mana mereka dikenal di masyarakat sebagai orang-orang yang soleh. Gitu ya. Tidak hanya sebagai seorang intelektual memiliki ilmu saja, tapi secara sifat kepribadian, akhlak, mereka memiliki kesolehan yang di atas rata-rata orang-orang pada umumnya. Selain itu, mereka juga memiliki apa yang kita sebut sebagai keunggulan-keunggulan
keunggulan dibandingkan dengan orang-orang sekelasnya, baik secara mental, moral, spiritual, maupun kecerdasan secara sosial di masyarakat. Kemudian selain itu ada hal utama yang paling memiliki pembeda di antara intelektual versi Barat dengan para ulama, yaitu para ulama merupakan orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Sehingga mereka memiliki intensi yang berbeda, yaitu untuk mengharapkan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, kalau kita bandingkan antara pengertian intelektual dengan ulama, mereka memiliki kesamaan di antaranya. Tetapi perbedaan di antara keduanya adalah dalam konteks niat, manhaj jalan yang kemudian dipegang di antara keduanya, akidah yang dimiliki oleh para ulama dengan intelektual Barat, serta akhlak mereka yang membedakan terlihat jelas antara seorang ulama dengan intelektual versi Barat. Lebih dari itu, di samping kemudian kita mempelajari mengenai definisi, pemaknaan, serta sejarah intelektual dari Barat dan Islam, lebih jauh ada hal penting yang perlu kita terisik dari konteks intelektual ini, aspek intelektual ini, bahwasanya di dalam masyarakat, para intelektual ini berperan penting dalam keterhubungannya terhadap ilmu pengetahuan, di mana Syekh Nukaib Al-Atas itu menyatakan bahwa ilmu pengetahuan itu tidak netral. Ilmu pengetahuan itu tidak netral, dan ilmu pengetahuan itu dibangun atas suatu pandangan alam atau world view, sehingga suatu world view tertentu dapat melahirkan sistem ilmu yang berbeda di antara satu dengan yang lainnya. Bahkan kemudian Prof. Al-Parsalan mendeskripsikan dan mengkonsepsikan pembentukan dari sebuah ilmu pengetahuan itu menjadi 3 tahap, yaitu tahapan problematik, tahapan disipliner, dan tahapan penamaan, di mana beliau berpendapat bahwasanya ilmu itu tidak ditemukan atau discovered oleh manusia, akan tetapi dia ditetapkan oleh sekelompok manusia. Artinya intelektual yang kemudian dia memiliki power pada suatu masa, dia berperan penting dalam menciptakan ilmu pengetahuan. Inilah yang menjadi masalah dari intelektualitas kita sebagai umat muslim, di mana Al-Atas kemudian berpendapat lebih jauh, salah satu tantangan terbesar umat di zaman ini justru adalah mengenai pengetahuan, yang dimana kita akhirnya memahami dan menyadari bahwasanya ilmu pengetahuan kontemporer saat ini yang dipakai oleh peradaban saat ini justru diilhami oleh orang-orang yang kemudian melakukan sekularisasi. Tantangan kita adalah sekularisasi ilmu, sehingga beliau berpendapat bahwasanya kita perlu untuk melakukan islamisasi terhadap ilmu pengetahuan. Kita perlu untuk kemudian mencetak para intelektual agar merumuskan konsep-konsep pengetahuan yang dipadukan dengan unsur-unsur dan konsep-konsep pokok dalam Islam. Setelah itu, unsur-unsur dan konsep-konsep asing dikeluarkan dari setiap rantingnya. Kita memilah di dalam konsep-konsep ilmu pengetahuan tersebut mana yang penyakit, mana yang kemudian bisa kita ambil. Sehingga inilah yang kemudian oleh Prof. Nukaib Al-Atas disebut sebagai proses islamisasi ilmu pengetahuan. Kemudian kita berlanjut kepada konsep yang kedua atau aspek yang kedua, yaitu aspek tasawuf. Kita masuk kepada takrif atau pengertian dari tasawuf sendiri. Asal kata dari tasawuf itu berasal dari 3 kata dalam terminologi Islam. Ada yang kita sebut sebagai suf atau kaimwal. Ini merujuk kepada para sufi yang kemudian menjadikan pakaian mereka itu terbuat dari wol dan berwarna putih. Itu pencirikan orang-orang sufi pada masa itu. Atau kemudian berawal dari akar kata sofa atau menjadi suci, yaitu proses mensucikan diri atau tazkiyatun nafs seorang muslim untuk mensucikan hatinya dari kotoran-kotoran hati. Kemudian kata ketiga yang dirujuk dari asal kata sufi adalah kalimat sufah, di mana sufah ini merujuk kepada ahlus sufah, yaitu serambi Masjid Nabawi yang pada saat itu dipenuhi oleh orang-orang
yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidur di sana, mereka berkehidupan di serambi masjid, sehingga kemudian para ulama menyatakan salah satu akar kata dari sufi adalah kata sufah ini, di mana tradisi tazkiyatun nafs, tradisi sufi dibangun dari serambi masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kalau misalnya kita melihat lebih jauh, ya, ada para orientalis yang menyatakan bahwasanya kata sufi ini justru dekat dengan kata sophos dalam bahasa istilah Yunani, yang artinya adalah kebijaksanaan. Meskipun kemudian dibantah oleh para ilmuwan Muslim bahwasanya historisnya itu lemah, sehingga tidak bisa dihubungkan secara langsung Islam dengan proses-proses kebijaksanaan versi Yunani. Baik, kemudian ada lagi salah seorang ulama, Syekh Nukaib Al-Atas, yang menyatakan atau mendefinisikan tasawuf itu dalam dua hal. Yang pertama adalah pengalaman syariah di tingkat ihsan, dan mendeskripsikannya sebagai filsafat Islam yang tulen. Baik. Lalu kemudian kita akan melihat bagaimana sejarah perkembangan tasawuf di dunia Islam. Prof. asal Gontor, Prof. Syamsuddin Arif, menyatakan bahwasanya teori-teori mengenai perkembangan tasawuf di dunia Islam itu banyak dirumuskan oleh para saintis barat dan orientalis. Salah satunya Margaret Smith yang mempersinggungkan antara proses-proses tasawuf sufi dengan kebudayaan di Kristen, atau kemudian Alfred von Kremer yang kemudian menghubungkan tradisi tasawuf ini dengan tradisi yang ada dalam Hinduisme. Kemudian Adalbert Marx yang mengkonsepkan bahwasannya tasawuf itu dekat dengan tradisi kebijaksanaan tadi, dengan Yunani kuno. Ada juga yang kemudian Muhammad Iqbal menyatakan bahwasanya tasawuf ini dekat dengan tradisi Persia kuno dalam rangka menghidupkan kembali Zoroastisme, Masianisme, dan Mazaisme. Atau kemudian Richard Hartman mengkonsepsikan bahwasanya ini merupakan proses sinkretisme dari semua unsur teori di atas, artinya penggabungan di antara teori-teori yang disebutkan para ilmuwan tadi. Tetapi mayoritas ulama sepakat bahwasanya tradisi tasawuf ini merupakan tradisi yang murni ditimbulkan, dihidupkan dari nilai-nilai keislaman, tidak tercampur dengan proses-proses atau budaya-budaya dari luar Islam. Meskipun kemudian nanti kita akan menelisik, gitu ya, kita akan memahami pada akhirnya bahwasanya dalam konteks amal pengaplikasian dari tasawuf ini akan ada banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang di dalamnya. Oleh sebab itu, kalau kita ingin memisahkan antara proses tasawuf yang menyimpang dengan proses tasawuf yang benar, pengertian dari Al-Atas ini merupakan pengertian yang paling yang paling selamat, yaitu pengamalan syariah di tingkat ihsan. Artinya bagaimana seorang muslim mengamalkan ibadah baik yang bersifat zohir maupun yang bersifat batin, gitu ya, dalam tingkatan ihsan, memperbagus amalannya, artinya memperbagus amalan batiniah maupun memperbagus amalan lahiriah. Itulah yang kemudian paling dekat terhadap pengertian tasawuf versi Islam, di mana ketika kemudian kita memakai pengertian ini, kita bisa mulai memisahkan klaim-klaim dalam tasawuf yang menyimpang di dalam Islam. Kita bisa pilah dari ketersesuaiannya dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Meskipun kemudian kita melihat banyak praktek yang menyimpang di antara para sufi dalam setiap zaman, maka itu kemudian kita sebut sebagai pseudo-sufi atau sufi palsu. Gitu ya. Ini yang kemudian menjadi hal penting yang ingin dibahas pada karya tulis kali ini. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai jihad. Terminologi jihad. Sesungguhnya kalau kita membahas mengenai jihad, kita tidak perlu untuk mengambil referensi dari luar karena tidak relevan. Dalam Al-Quran sendiri telah banyak membahas mengenai jihad.
Para ulama kemudian bersepakat bahwa akar kata dari jihad adalah jahada yujahidu mujahadatan mujihadan jaddan, yang berarti secara terminologis berarti bersungguh-sungguh mencurahkan segenap kekuatan untuk membinasakan orang-orang kafir, berjuang menentang hawa nafsu, berjuang untuk menegakkan keadilan dan kebenaran bagi dan menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama kemudian sepakat bahwasanya bentuk-bentuk jihad gitu ya, itu bermacam-macam, mulai dari jihad kepada hawa nafsu, kemudian berjihad untuk melakukan kebaikan, berjihad dan lain sebagainya. Akan tetapi Barat itu menyimpangkan gitu ya. Ketika berbicara mengenai jihad pasti akan dikaitkan dengan berperang gitu ya, dikaitkan dengan membunuh orang-orang kafir. Padahal Nabi SAW itu bersabda bahwasanya jihad itu ada 4. Yang pertama adalah amar ma'ruf nahi munkar, yang kedua adalah berlaku benar pada tempatnya gitu ya. Yang ketiga berjihad melawan hawa nafsu, dan yang keempat kemudian berjihad terhadap orang-orang yang musyrik dengan harta, jiwa dan lisan kalian. Maka pada tingkatan ini kita bisa menyimpulkan bahwasanya bentuk jihad itu bermacam-macam. Dan 4 mazhab itu setelah bersepakat bahwa hukum dari jihad memerangi orang-orang kafir adalah fardu kifayah, kecuali pada 3 posisi. Yaitu pertama, ketika sudah berhadapan dengan musuh, gitu ya. Atau yang kedua, ketika musuh itu menyerang negeri muslim. Atau yang ketiga, ketika imam muslim memerintahkan kepada satu kaum untuk berangkat berjihad fisabilillah. Itu kemudian kondisi-kondisi di mana hukum jihad itu berubah menjadi fardu ain kepada seseorang. Maka di titik ini kemudian kita bisa menyimpulkan bahwasanya dalam konteks jihad itu ada jihad yang disebut sebagai haqqa jihadi, yaitu jihad yang sesuai dengan tuntunan Quran dan Sunnah yang disampaikan oleh Nabi maupun tersirat di dalam Al-Quranul Karim. Ada juga yang kita sebut sebagai pseudo jihad, yaitu jihad yang mengikuti hawa nafsu. Jihad, pengertian jihad atau implementasi jihad yang didasari oleh hawa nafsu atau yang menyimpang dari ajaran Quran dan Sunnah. Itu yang kemudian membedakan antara jihad yang betul dan jihad yang salah. Ini kemudian pengertian kita ya, terminologi dari intelektual, tasawuf, dan jihad. Selanjutnya kita akan membahas mengenai peradaban dan pola perubahan. Sesungguhnya di dalam Islam itu ada yang kita sebut sebagai sunnah perubahan, sunnah peradaban, dan pola perubahan. Kita mulai dulu dari pengertian peradaban itu sendiri. Peradaban, banyak sekali para ulama yang kemudian menafsirkan apa itu peradaban. Malik bin Nabi menyampaikan bahwasanya peradaban merupakan keseluruhan sarana moral dan material yang menjadikan masyarakat itu memberikan seluruh pelayanan sosial yang diperlukan bagi setiap anggotanya untuk kemajuan. Artinya ada 2 poin penting yang akan ada dalam suatu peradaban, yaitu perkembangan moral dan perkembangan material secara sophisticated. Ada 2 hal terkait dengan moral dan material. Sedangkan dalam bukunya Sunnah fil Ma'rifah wal Hadharah, Yusuf Al-Qardawi berpendapat yang dimaksud dengan peradaban adalah fenomena di mana masyarakat itu dapat membangun keseluruhan bidang kehidupan, baik yang sifatnya materi, pengetahuan, maupun bidang kesenian dan kesusastraan strata sosial dalam suatu masyarakat. Dia mensyaratkan bahwasanya peradaban itu ada dengan adanya upaya untuk mencapai capaian tertinggi yang dapat diikhtiarkan dalam membangun seluruh sektor kehidupan. Seluruh hal keagungan yang bisa dibuat oleh seorang manusia di seluruh sektor kehidupan. Lebih lanjut lagi, Ibnu Khaldun dalam muqaddimahnya menyatakan bahwasanya tanda wujudnya suatu peradaban adalah berkembangnya ilmu pengetahuan. Bahkan kemudian beliau menyatakan bahwa maju mundurnya sebuah peradaban, suatu peradaban, tergantung atau berkaitan dengan maju mundurnya ilmu pengetahuan dalam masyarakat. Ada kemudian para ulama juga yang merumuskan bahwa konsep peradaban ini dekat dengan kata din. Din yang di dalam bahasa Indonesia diartikan agama, dalam turunannya itu ada banyak. Ada kata dana, dain, dainunah, dayan, madnun, madain, madinah, maddana, sampai kata tamaddun, di mana diawali dari konsepsi keberhutangan,
kemudian bagaimana masyarakat itu memberlakukan konsep keberhutangan itu dalam satu kota yang disebut dengan Madinah. Bahkan kemudian nanti proses itu menjelma menjadi suatu bentuk peradaban atau yang kita sebut sebagai tamadun, gitu ya. Nah, sehingga kata tamadun ini, peradaban, itu dekat dengan kata din. Itulah kemudian pengertian-pengertian yang tentang peradaban yang dirumuskan oleh para ulama. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke dalam kaidah-kaidah peradaban. Dalam hal ini ada beberapa konsep yang menyatakan terkait dengan kaidah peradaban. Yang pertama adalah dari Malik bin Nabi yang menyatakan bahwa 3 elemen utama dari masyarakat itu yang pertama adalah pemikiran, ide, gagasan. Bahwasanya sebuah peradaban itu pasti akan memiliki pemikiran, baik yang sifatnya ideologi maupun yang sifatnya worldview, pandangan hidup yang mendrive suatu masyarakat di dalamnya. Kemudian elemen kedua yang ada dalam peradaban adalah individu atau manusia itu sendiri, di mana mereka merupakan aktor penggerak, aktor perubah, aktor yang kemudian memiliki sifat dasar yang mampu untuk membangun peradaban, mampu mengaktualisasikan ide, pemikiran, ideologi, dan gagasan yang mereka bawa. Kemudian aspek ketiga, elemen ketiga dalam suatu masyarakat adalah materi, di mana di dalamnya termasuk mengenai funding, termasuk mengenai bagaimana sebuah peradaban dibangun atas materi, kebudayaan, kesusastraan, kemudian arsitektur dan segala macamnya, itu merupakan elemen-elemen dari masyarakat itu sendiri. Lebih lanjut, beliau berpendapat bahwasanya sebuah peradaban akan mencapai puncaknya ketika mereka itu bergerak pada poros pemikiran yang benar. Artinya yang menjadi poros dalam suatu peradaban adalah pemikiran, ide, gagasan. Akan tetapi suatu peradaban akan berada pada kondisi sakit ketika kemudian mereka berporos kepada individu. Mereka bertumpu kepada individu yang ada di dalamnya. Tetapi suatu peradaban juga akan sampai pada ajal atau kematian ketika mereka berorientasi atau berporos kepada materi. Itu merupakan kaidah pertama. Kemudian kaidah berikutnya adalah bahwasanya sebuah pemikiran, sebuah tindak laku suatu masyarakat dalam membangun peradaban itu dimulai dari hal-hal yang berada dalam diri seorang manusia itu sendiri, yaitu bermula dari sebuah pikiran, kemudian terimplementasi kepada sebuah kemauan keras untuk merealisasikan ide, pikiran, gagasan tersebut, kemudian baru memunculkan kepada perbuatan amal atau aksinya, sebagaimana ini sesuai di dalam kaidah yang terdapat dalam Al-Quran, yaitu innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah apa yang ada dalam diri mereka sendiri. Sebuah perubahan dalam suatu kaum itu hanya akan bisa berubah ketika mereka merubah apa yang ada di dalam diri mereka, termasuk di dalamnya adalah pikiran mereka. Maka sebuah perubahan gitu, akan dimulai dari pikiran yang menjelma kemudian menjadi kemauan, kemudian menjelma menjadi sebuah amal perbuatan yang membangun sebuah peradaban. Kemudian lebih lanjut kita akan membahas mengenai pola-pola perubahan, yang dimana dalam hal ini para ulama menyatakan bahwasanya pola-pola perubahan itu sendiri sudah dirumuskan di dalam Al-Quran, dan suatu perubahan tidak akan efektif melainkan jika diarahkan pada pola perubahan itu sendiri yang ada di dalam Al-Quran, di mana pola-pola tersebut yang pertama adalah pola perubahan itu akan dimulai dari muatan internal ke muatan yang sifatnya eksternal, sebagaimana ayat tadi yang sudah disebutkan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah suatu kaum kecuali kaum mereka itu merubah internal diri mereka sendiri, anfusihim. Kemudian pola kedua yang disampaikan dalam konteks perubahan adalah suatu perubahan akan dilakukan secara kolektif. Gitu. Tidak mungkin suatu perubahan itu dilakukan secara individu. Sebagaimana hal ini disyaratkan dalam Al-Quran, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair, akan ada
sebagian golongan di antara kalian yang akan menyeru kepada perubahan, menyeru kepada kebaikan, menyeru kepada suatu transformasi sosial. Dimana kalau dalam ayat lain, Ali Imran ayat 110, mereka itu disebut sebagai khairu ummah, kuntum khairu ummah, ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kemudian pola ketiga dari pola-pola perubahan yaitu dimulai dari pendidikan dan pemikiran menuju sektor kehidupan yang lain. Bahwasanya proses-proses perubahan itu akan dimulai dari sektor pendidikan dan pemikiran dulu, yang kemudian akan menjelma merambat pada sektor-sektor kehidupan yang lainnya. Baik, itu merupakan pola-pola perubahan yang dapat kita temui di dalam Al-Quran. Selanjutnya, kita kemudian bisa memberikan suatu kesimpulan bahwasanya dalam konteks kita membangun sebuah peradaban, kita perlu kemudian berislam secara menyeluruh, berislam secara kafah, dimulai dari tataran yang kita sebut sebagai alam berpikir, memperbaiki ilmu pengetahuan, kemudian memperkuat iman kita, hingga keseluruhan hal tersebut akan mewujud dalam perbuatan kita sehari-hari. Sehingga kemudian sesungguhnya peradaban Islam itu akan bisa menjadi kuat ketika dia dilandasi oleh spirit keimanan, spirit keilmuan, serta spirit untuk beramal soleh atau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan trilogi ini, ilmu, iman, dan amal yang maksimal, maka sesungguhnya kemajuan peradaban Islam itu adalah merupakan suatu keniscayaan. Dan di akhir saya ingin menyampaikan satu statement bahwasanya Islam pada dasarnya adalah satu-satunya terapi yang bisa menyembuhkan masyarakat dan melahirkan peradaban yang tinggi. Akan tetapi, ia tidak akan memberikan peran yang signifikan terhadap peradaban kecuali jika dipahami serta diterapkan oleh para ulul albab, oleh para intelektual yang tercerahkan serta bersih hatinya, serta orang-orang yang memiliki kemauan serta azam yang tinggi untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menegakkan agamanya, kemudian berjihad dengan totalitas, mengimplementasikan berislam secara kafah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada presentasi makalah saya kesempatan kali ini. Hadanallahu iyyakum ajmain, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.